Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Padang Ratu. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu. Kemudian yang terhormat pula Bapak dan Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik dan kependidikan SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam acara pendampingan individu di SMP Negeri 1 Atap 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa mari kita dengarkan ribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Izinkan saya untuk duduk di sini. Saya perkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Nama saya Evi Nurfiana. Saya adalah pengajar praktik dari pendidikan guru penggerak. Tempat tugas saya ada di SD Negeri 3 Kalirejo. Saya di sini adalah pengajar praktek, artinya mendampingi CGP calon guru penggerak, yaitu Ibu Dwi Pariasi. Tujuan saya ke sini adalah melakukan pendampingan individu dengan judul adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Tujuannya tadi adalah sudah saya sebutkan bahwa untuk kita berdiskusi melakukan visi dan prakarsa perubahan yang ada di sekolah Ibu Dwi Pariasi sebagai CGP. Kemudian nanti akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang kita tahu bahwa dulu visi sekolah adalah turun-temurun, ya tidak? Visi sekolah yang ada itu dari leluhur. Saya tanya, apakah Bapak dan Ibu pernah dilibatkan dalam pembuatan visi sekolah? Sudah apa belum? Belum. Yang ada visi tersebut sudah ada ya. Nah, nanti kita belajar sama-sama Bapak Ibu. Saya juga belum pernah dilibatkan, tetapi paling tidak dengan diskusi ini nanti kita tahu bagaimana cara membuat visi sekolah dan menyamakan visi dari CGP. Jadi di sini CGP Ibu Dwi Pariasi itu memiliki visi tersendiri. Nah, nanti akan kita diskusikan visi dari Ibu Dwi Pariasi ini sama tidak dengan visi yang ada di sekolah. Di mana visi sekolah mengharapkan, dan Ibu Dwi Pariasi juga mengharapkan bahwa pendidikan itu berpihak pada murid. Itu Bu. Itu tadi tujuannya. Nah, mungkin diskusi akan dilanjutkan oleh Ibu Dwi Pariasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi pada hari ini ya, kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Aida tolong di slide berikutnya ya Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan diskusi hari ini ya, kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan sebagai pemenuhan tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuda Yuliantina yang baik, kepada juga Bu Saada selaku wakil dari Ibu Yuda Yuliantina karena ketidakhadiran beliau pada hari ini, dan kepada Bu Evi selaku PD saya
yang pada hari ini juga alhamdulillah bisa hadir teman-teman kita. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan puisi terlebih dahulu. Di sini ada puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini tidak perlu bilang cakep ya Bapak Ibu karena itu puisi. Baik, di sini judul puisinya adalah Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai New York, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai New York itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesiu dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesiu, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian tadi puisi salah satu karya besar dari Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Presiden kita yang pertama ya. Jadi dalam puisi ini tersirat satu visi, satu cita-cita dari Bapak Insinyur Soekarno untuk Indonesia pada masa itu. Jadi pada masa itu Bung Karno atau Bapak Insinyur Soekarno itu memiliki cita-cita besar untuk Indonesia. Nah sekarang kalau Bapak Ibu semua di masa kecil dulu ya Bapak Ibu ya, tentu memiliki satu cita-cita yang bila ditanya orang tua, ditanya guru, tetangga, kerabat, mau jadi apa kelak kalau sudah besar. Ya Bapak Ibu ya, pernah kan ngalaminnya seperti itu ya ketika kecil ya. Ya. Jadi kalau ditanya dengan yakinnya Bapak Ibu menjawab satu profesi mungkin yang disebutkan di situ, ingin jadi guru atau ingin jadi dokter, dengan yakinnya seperti itu. Meskipun belum tahu bahwa cita-cita tersebut itu nantinya akan tercapai atau tidak. Nah itu juga merupakan visi diri ya Bapak Ibu yang dari kecil sebenarnya sudah muncul dalam diri kita. Baik, itu hanya sebagai pengantar Bapak Ibu ya. Artinya bahwa diskusi kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan yang akan kita lakukan hari ini, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah memilikinya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Pak Ibu. Baik, susunan acara pada hari ini, pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang, menyimpulkan kalimat rumpang menuju visi yang disepakati dan menyelaraskan dengan visi yang sudah ada, mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah, dan penutup. Baik, tujuan diskusi secara tidak langsung tadi sudah dijelaskan sama Bu Evi, yaitu yang pertama mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua menjadi dasar untuk membangun visi sekolah yang berpihak kepada murid. Nah ini yang menjadi tujuan diskusi kita pada hari ini. Baik, next.
Jadi sesuai dengan filosofi pemikiran KHD bahwa pendidikan yang merdeka harus berpusat pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya bahwa pendidikan harus sesuai dengan minat, bakat, kemampuan anak dan tuntunan zaman. Yang selanjutnya filosofi ini akan menjadi dasar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ya seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, profil pelajar Pancasila itu akan terwujud, Bapak Ibu, bila guru memiliki visi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Jadi kita diharapkan setiap kita ya, setiap kita jadi guru, artinya kita sebagai pendidik kita memiliki visi, Bapak Ibu, terhadap apa yang masa depan murid kita, seperti apa yang kita inginkan. Visi, sebenarnya tuh visi apa? Coba, kalau menurut Bapak Ibu, visi itu apa, Bapak Ibu, yang selama ini ada di pikiran Bapak Ibu? Tujuan, oke. Apalagi? Apa? Visi. Ada? Selain tujuan, kira-kira yang ada di pikiran Bapak itu visi itu apa? Cita-cita, ya betul, cita-cita ya. Oke, next Pak. Oke, jadi betul sekali ya. Tadi visi disebutkan bahwa secara harfiah bisa kita artikan tujuan atau cita-cita. Makna sebenarnya visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai di masa depan. Ya, cita-cita ya, sama aja seperti itu bahasa singkatnya. Oke, baik. Sebelum nanti kita berdiskusi setelah ini, kita ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Belum ya? Ya, fokus nanti setelah ini soalnya kita diskusi Pak. Oke, coba kita akan melatih konsentrasi kita Bapak Ibu. Nanti instruksinya ikuti apa yang saya katakan. Ya, ikuti apa yang saya katakan. Konsentrasi Pak Sidik nanti. Oke, ikuti yang saya katakan. Ya, jadi apapun yang saya katakan pokoknya ikuti. Itu pokoknya kuncinya itu. Oke. Oh ya, mungkin lebih ini berdiri aja. Ya. Baik. Instruksinya tadi sudah saya katakan, ikuti apa yang saya katakan. Ketika saya mengatakan misalnya ayam, Bapak Ibu mengatakan ayam, gitu ya. Oke, bisa di tes ya Bapak Ibu ya. Ayam, bebek. Oke. Sekali lagi ya. Ayam, bebek. Ayam, bebek. Oke, ada berapa ayam Bapak Ibu? Oke, berarti belum konsentrasi. Oke, coba sekali lagi. Ayam, bebek. Ada berapa bebek Bapak Ibu? Masih belum konsentrasi rupanya. Oke, sekali lagi. Mungkin yang ketiga kalinya akan lebih konsentrasi. Coba. Ayam, bebek. Berapa ayam Bapak Ibu? Oke, hanya Bu Warsiti sepertinya yang konsentrasi. Tadi kan sudah saya tekankan di awal Bapak Ibu. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Coba sekali lagi. Ayam, bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Nah, oke, sudah konsentrasi, berarti diskusi kita hari ini bisa dilaksanakan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Kurang Bu. Sama jadi PT ini yang lihat. Oke, baik. Slide selanjutnya Pak Eka. Oke, jadi di sini
Bapak Ibu nanti mengisi kalimat rumpang ya Bapak Ibu ya. Mengisi kalimat rumpang di sini kaitannya dengan visi tentang murid dan sekolah yang kita ya atau Bapak Ibu idam-idamkan. Jadi kita punya murid, Bapak Ibu itu kedepannya kepingin seperti apa murid-murid kita nanti ya. Jadi nanti ini bisa tuliskan di sticky note ini, kemudian Bapak Ibu tempel per kalimat rumpang satu demi satu Bapak Ibu ya. Jadi yang kalimat rumpang pertama yaitu saya memimpikan murid-murid yang seperti itu nanti tuliskan di sticky note ini, kemudian tempel di sini ya Bapak Ibu ya. Ini isinya agak kurang apa? Enggak, tulis aja Sesuai dengan kalimat rumpangnya. sesuai keinginan kita. Ya. Jawabannya saya percaya bahwa murid adalah Oke, yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat rumpang yang pertama itu adalah saya memimpikan murid-murid yang titik-titiknya itu diisi sesuai dengan angan-angan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu, impian Bapak Ibu tentang murid kita ya. Jadi yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu, angan-angan Bapak Ibu seperti apa, nanti kalau sudah silakan ditempel di bawah tulisan itu Bapak Ibu yang nomor 1. Kalau yang sudah bisa langsung ditempel. Begitu sudah? Oke, yang sudah bisa langsung ditempel Bapak Ibu. Satu-satu dulu. Pas ini satu dulu Pak. Yang nomor 1 dulu. Iya, jadi udah pengen rampung, tahu-tahu 6-6-nya udah ya Pak Sidik ya. 6 saya. Saya memberikan ini yang tidak seperti saya. Nggak hidup, penanya nggak hidup. Oke, yang sudah bisa langsung ditempel. Pas ini udah nih kan kayak tadi tempel Pak. Nanti bareng-bareng loh. Saya malu kalau begitu. Duluan aja kan. Saya memimpikan Nah, itu murid temennya, yang Pak. semangat tinggi dalam belajar. Boleh ikut isi Pak. Ayo langsung, ikut isi juga nggak apa-apa langsung. Satu langsung semua ini. Enggak, satu-satu dulu Pak. Satu, jadi kalimat rumpang yang pertama dulu. Saya memimpikan murid-murid yang sesuai dengan. Oke, ayo Pak. Nggak usah. Ya tapi nggak apa-apa kalau mau ditulis. Terus aku ya. Usah saya Garolista. ada tanda tangan aja. Ayo, Pak Sidik, dulu lagi. Ayo. Pas kena tabel. Jangan nitip, ayo. Bergerak, ayo jangan malas bergerak. Ya susah keluarnya Bu. Oh, susah. Ya. Tapi nanti yang kedua jangan ini ya, lewat sini nih, bisa. Kami memiliki karakter apa? Karakter Ultraman. Kita selesaikan dulu sampai 6-6-nya ya Bapak Ibu, baru nanti kita bacakan. Oke, sekarang kalimat yang kedua, kalimat rumpang yang kedua. Saya percaya bahwa murid adalah. Oke, sekarang silakan diisi sesuai dengan impian Bapak Ibu. Pribadi yang unik. Ya Pak, diisi. Ya udah biarin. Isi Pak. Ayo Bu. Bu ada udah. Ya sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini. Nomor 2 Bu. Nomor 2. Nah. Jangan langsung ke nomor 3 Bu. Ada konsep tuh. Yang cepat akan gabus.
Jangan ngerjainnya jangan kayak ulangan harian ya Pak Ibu, kan serius banget ya. Sambil mikir. Boleh ngobrol sama temennya. Nah, yuk tempel. Berarti jawabannya banyak-banyak. Kayaknya ya Pak Ibu. Curhat kayaknya malam. Ayo ke sini, udah selesai kok. Tempel. Pak Arman, kan masih nggak boleh nitip Pak. Nah, oke. Yuk, taruh. Hah? Kalau yang sudah boleh lanjut ke kalimat rumpang yang ketiga Bapak Ibu. Di sekolah saya mengutamakan Lihat diri saya sendiri. Utamakan jajan. itu kebalut ya Pak. Iya, ini yang pasti aku balik ini. Allah. Oke, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan Oke, Sada sudah nih, semangat banget nih Bu Ada. Boleh lanjut Bu, yang keempat Bu. Siap-siap. Ini ke murid ya Bapak Ibu, bukan diri kita. Ini impian kita untuk murid-murid kita. Langsung berarti. Coba. Ya, lanjut yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa Itu soalnya kita harus jawab. ini kreatif. Ini kan SL dari sekolah langsung bisa. Ya, Pak Ika udah kelar nih Pak Ika. Oke, yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa akan Bapak Ibu melengkapi
Ternyata lama ya Bapak Ibu untuk berpikir, memikirkan visi itu memang butuh waktu. Jadi sehingga Bapak Ibu pun dalam menuangkannya tidak membutuhkan waktu yang singkat. Buat di tempel sendiri buat, udah Pak Arwan menempel sendiri Pak. Oke, tinggal yang keenam ya, Bapak Ibu. Saya bacakan lagi, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa baik, silakan Pak Arwan. Baik, tinggal kasih sedikit ya. Balik. Kalau nempel. Saya dengar dong. Kalau kurang apa? Makanya apa langsung ganti pas begitu. Jangan sekali. Apa saya? Balik ya. Lagi. Gitu. Biasanya ngumpul nanti. Lagi. Berarti ngumpul ya. Tutup dulu. Diputer-puter aja. Enggak, diginiin aja, Miss. Dilipat dulu, giniin bisa. Ya, lipat. Dilipat dulu. Nah. Gitu. Udah semua ya ini Bapak Ibu ya. Oh Pak Budi, Pak Budi betul. Curhat ini kalau Pak Budi ini Pak. Jangan kayak dulu bahasa Bapak deskripsi malah. Bukan keluhan Pak Budi. Cita-cita loh. Cita-cita aku kok. Ya cita-cita udah begini loh. Bisa. Itu ada itu loh. Itu dialihkan ini soalnya jawaban
Enggak tadi. Oh, tenang dulu. Baik Bapak Ibu, sudah semua ini sepertinya bisa kita bacakan satu-satu, nanti kita simpulkan ya Bapak Ibu ya. Untuk kalimat rumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang, nah ini ada yang menjawab, santun, disiplin, taat aturan serta hebat. Oke. Kemudian ada yang menjawab juga memiliki karakter, berakhlak mulia. Kemudian cerdas, disiplin, ya cerdas dan disiplin ini jawabannya Kevin. Oke, selanjutnya religius dan berakhlak mulia. Kemudian mampu menerapkan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini ada yang menjawab juga religius dan memiliki akhlak mulia, cerdas dan disiplin. Dan selanjutnya terakhir ini adalah cerdas dan kreatif. Oke Bapak Ibu, melihat tadi jawaban-jawaban Bapak Ibu dalam melengkapi kalimat rumpang nomor 1, kira-kira kita sepakati nih ya Bapak Ibu ya. Ini kan banyak kesamaan ya Bapak Ibu, seperti berakhlak mulia. Ini ada beberapa guru yang menjawab sama. Kemudian religius juga ada beberapa guru. Kemudian cerdas kreatif. Nah, cerdas kreatif ini kalau dilihat dari jawaban Bapak Ibu ini sebenarnya sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila semuanya Bapak Ibu ya. Tinggal di sini enggak, insya Allah ini sudah ini ya, sudah sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu ya tentang murid impian kita itu seperti apa. Baik, di sini kira-kira mau disimpulkan untuk kalimat rumpang yang pertama ini dari beberapa jawaban yang Bapak Ibu sudah cantumkan di sini. Kira-kira mau disepakati untuk kalimat ini yang mau kita ambil yang mana Bapak Ibu? Di sini ada beberapa kesamaan sudah saya sebutkan tadi. Ada religius, berakhlak mulia, kemudian cerdas, kreatif ya di sini. Kemudian kalau ada juga sih yang menjawab di sini. Oke, memiliki karakter sama aja dengan berakhlak mulia ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau disimpulkan untuk yang kalimat rumpang nomor 1, kita ingin mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter. Oke, yang lain mungkin berakhlak mulia. Oke, bisa kita susun Bapak Ibu. Coba Pak Mega di slide berikutnya nanti bisa sambil ditulis Pak Ega. Di mana ya? Ini Pak, yang next. Nah, oke. Di sini bisa sambil dituliskan ya Pak Ega ya. Tak tahu. Jadi untuk yang kalimat rumpang nomor 1 bisa kesepakati. Bisa ditulis dulu Pak Ega, mewujudkan peserta didik. Nah seperti itu. Nah kita sepakati peserta didik yang seperti apa Bapak Ibu tadi? Oke, cerdas, bisa ditulis Pak Ega, peserta didik yang ya di sini Pak Ega. Ya enggak, ini kita tuliskan dulu untuk yang ini dulu Pak Ega. Mewujudkan peserta didik. Nah kita tinggal sepakati nanti untuk yang nomor 1 dulu. Kemudian yang nomor 2 saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya percaya bahwa murid adalah, oke, yang pertama di sini jawabannya manusia yang bisa dibentuk atau dididik. Kemudian individu yang memiliki potensi bisa mempengaruhi murid lain. Yang ketiga generasi bangsa, ini ada yang jawab generasi bangsa. Kemudian yang jawab berikutnya calon generasi muda bangsa yang memiliki potensi. Kemudian investasi jangka panjang bagi negara.
Ada juga jawaban pribadi yang unik dan memiliki potensi belajar. Kemudian ada juga generasi penerus yang memiliki potensi tak terbatas. Dan yang terakhir ada jawaban individu yang memiliki potensi tak terbatas untuk belajar dan memberi dampak positif pada lingkungan. Di sini bisa dilihat dari jawaban Bapak Ibu, bisa digaris besar di sini bahwa rata-rata menjawab ingin memiliki percaya bahwa murid kita itu memiliki potensi, potensi yang memiliki potensi memiliki potensi yang tak terbatas. Rata-rata menjawab memiliki potensi, dan di sini bisa dibilang yang tak terbatas begitu. Jadi di sini kalau yang tadi kaitannya dengan kalimat rumpang yang pertama, kita sepakati bahwa peserta didik ingin mewujudkan peserta didik atau murid-murid kita itu yang seperti apa Bapak Ibu tadi? Yang cerdas dan berkarakter, atau yang cerdas dan berakhlak mulia. Oke. Mau disepakati yang pakai kalimat yang mana Bapak Ibu? Mewujudkan peserta didik yang oke, ditulis Pak Ega. Mewujudkan peserta didik yang cerdas, kreatif tadi ya. Oke, cerdas. Di sini ada kata-kata kreatif juga yang ini. Apa religiusnya mau dimasukkan juga Bapak Ibu? Ya. Oke, mungkin religius di awal ya Bapak Ibu ya. Iya, biasanya kan menjadi dasar segala ini kaitannya dengan ketuhanan itu biasanya letakkan di awal Bapak Ibu. Jadi mungkin mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, kreatif dan atau cerdas dan kreatif gitu Bapak Ibu. Terampil. Oh, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Ayo Pak Ega, ditulis Pak Ega. Cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Ini sepakat Bapak Ibu seperti ini? Sepakat yang mau kita ambil seperti ini? Oke, coba kita lihat dulu Bapak Ibu yang kalimat rumpang yang ketiga Bapak Ibu. Sekolah saya mengutamakan pertama itu kenyamanan, kebersihan, kemudian kesehatan, keselamatan dan keamanan. Oke. Kemudian ada juga pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid. Peraturan, pendidikan karakter, membangun akhlak dan budi pekerti siswa, murid-murid agar menjadi penerus bangsa yang cerdas. Dan yang terakhir kolaborasi dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Jadi di sini ini bila dilihat dari karakter tadi ya yang ada di kalimat rumpang nomor 1 kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, bahwa untuk harapan Bapak Ibu atau impian Bapak Ibu kaitannya dengan sekolah, ingin sekolah itu mengutamakan apa gitu ya. Dari jawaban Bapak Ibu di sini tertuang ada keamanan, kemudian ada keselamatan Bapak Ibu. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan filosofi kajian Dewantara bahwa kita dalam mendidik itu memang ada kaitannya dengan suasana yang nyaman agar kita bisa menghasilkan murid kita yang selamat gitu ya. Baik, di sini sesuai dengan tadi yang kita sepakati juga bahwa ingin mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Artinya bahwa di sekolah yang tadi kita harapkan nyaman, kemudian aman gitu ya, dengan pembelajaran yang berpusat pada murid, diharapkan nanti peserta didik yang diwujudkan akan seperti atau sesuai dengan harapan kita. Baik, coba
Sekarang yang nomor 4 Bapak Ibu, murid di sekolah saya sadar betul bahwa di sini ada yang menjawab bahwa pembelajaran bukan hanya tentang menguasai materi, tapi tentang karakter. Kemudian kenyamanan dalam belajar adalah hal utama, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keselamatan. Ini kayaknya tadi salah nempel ini, harusnya di atas ya. Tapi nggak apa-apa, oke. Kemudian keberagaman itu unik. Pendidikan sangat penting. Berangkat terlambat adalah hal yang tidak apa ini? Kemudian masih membutuhkan bimbingan serta arahan dari Dewan Guru untuk pentingnya belajar. Dan yang terakhir, perbedaan antara kekayaan sehingga perlu saling menghargai. Oke, dari kalimat-kalimat ini Bapak Ibu bisa kita simpulkan bahwa kita mau sama-sama, kita sebagai Dewan Guru itu memimpikan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau dilihat di sini pembelajaran itu bukan hanya mengutamakan materi saja, materi pembelajaran saja, tetapi perlu adanya penanaman karakter atau budi pekerti. Oke. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk yang pertama itu mewujudkan visi sekolah. Oke. Bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran bukan hanya harus menguasai ilmu, materi, tetapi karakter dan kepemimpinan. Dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terus menggali potensi sesuai dengan minat dan bakat murid. Menciptakan pembelajaran yang berkualitas serta membimbing dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Baik, ini bisa disimpulkan ya Bapak Ibu bahwa untuk kalimat penumpang yang kelima, saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk begitu ya. Di sini berdasarkan jawaban Bapak Ibu, ada yang membimbing dan mencerdaskan anak bangsa atau mewujudkan visi sekolah di sini juga ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa artinya dalam cita-cita kita ya Bapak Ibu ya, bahwa saya dan guru lain atau kita bersama ya sebagai guru di sekolah kita terutama itu yakin untuk menciptakan satu lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan tujuan agar apa Bapak Ibu, pembelajaran bisa berpusat pada siswa murid begitu. Coba yang terakhir kita ini kan, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan adalah kunci untuk menuju perubahan. Oke. Kemudian segala keinginan atau cita-cita ke depan dapat terwujud jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian pembelajaran harus berpihak pada murid sesuai dengan kode zaman. Yang berikutnya, pembelajaran bukan tentang materi, terus pembelajaran bukan tentang menguasai materi, tapi karakter kepemimpinan. Belajar itu tidak hanya dengan materi, pembelajaran perlu fokus dengan pembelajaran karakter. Dan yang terakhir, murid adalah aset negara yang perlu kita cerdaskan, karena mereka adalah generasi muda yang perlu kita arahkan. Ini untuk yang nomor 6, saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa pendidikan, ini bisa disebutkan pendidikan tidak hanya kita batas hanya materi saja, materi pembelajaran saja, tapi ditekankan juga pada pendidikan karakter atau budi pekerti. Oke, dari kalimat-kalimat rumpun Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu isi atau yang Bapak Ibu lengkapi tadi dari nomor 1 sampai nomor 6, kira-kira coba perwakilan salah satu Pak Sidik mungkin ya, untuk menyampaikan kira-kira setelah saya bacakan tadi ada beberapa persamaan antara pertanyaan atau isian yang Bapak Ibu gunakan untuk melengkapi kalimat rumpang itu. Kalau disimpulkan secara apa ya, secara spesifik itu kira-kira akan membentuk satu visi dari kita bersama, dari guru di SMP Negeri 1 Kota 2 ini kaitannya dengan murid-murid kita. Coba Pak Sini mungkin sebagai perwakilan bisa menyimpulkan.
Oke, terima kasih atas waktunya. Ini dari apa yang sudah kita laksanakan tadi, kalau menurut saya visi yang bisa kita simpulkan di sini yang pertama adalah kita menginginkan bahwa tadi belum ditulis Pak Ege ya simpulannya. Ya, tolong dibuka Pak Ega tadi. Mana ini? Oh iya. Jadi kita menginginkan untuk mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Kemudian selain daripada itu juga kita menginginkan pembelajaran kita meyakini bahwa siswa itu semua punya potensi, yang potensi itu bisa dikembangkan untuk kemajuan sekolah. Kemudian semua siswa punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dalam dirinya, sehingga ketika potensi itu difasilitasi oleh kita selaku pendidik, maka mudah-mudahan potensi itu akan berkembang dengan baik sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang sesuai harapan kita di atas tadi. Itu kurang lebih mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sidik yang sudah mewakili teman-teman atau rekan-rekan sekalian kaitan dengan kesimpulan kalimat rumpang berdasarkan diskusi yang tadi sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi sudah mengisi rumpang, sudah berani mengutarakan apa yang menjadi angan-angan dan impian Bapak Ibu tentang murid-murid kita kaitannya dengan karakternya, dalam proses belajarnya, dalam suasana belajarnya, kemudian pembelajarannya itu seperti apa, itu sudah Bapak Ibu tuangkan dan tadi sudah disimpulkan diwakili oleh Pak Sidik bahwa kita menginginkan untuk bisa mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Oke. Jadi ini yang sudah visi kita sementara yang sudah bisa disepakati ya Bapak Ibu ya. Baik, samping itu juga tadi untuk menunjang visi yang sudah kita buat tadi, ternyata bila dilihat asetnya begitu ya Bapak Ibu ya, bila dilihat aset yang kita punya, kita memiliki potensi terhadap peserta didik. Maksudnya peserta didik memiliki potensi untuk kita kembangkan Bapak Ibu. Itu merupakan salah satu aset yang bisa kita jadikan dasar untuk pencapaian visi yang kita sudah buat. Kemudian mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, artinya metode pembelajaran kita itu nanti bisa divariasikan, tapi tetap nanti yang menjadi fokusnya adalah peserta didik kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya bahwa untuk mewujudkan visi kita bisa mengharapkan atau bisa melihat aset sekolah kita juga kaitannya dengan sarana dan prasarana, kemudian SDM kita ya Bapak Ibu ya, dan juga situasi atau suasana sekolah yang kita punya, yaitu diantaranya adalah keamanan dan kenyamanan tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita kaitannya dengan keselarasan Bapak Ibu. Jadi kira-kira yang visi yang sudah kita buat ini, oke, saya selanjutnya Pak Ida. Oke, nah visi yang kita buat ini tadi, ya bisa ditulis di situ Pak Ida nanti. Yang kita sepakati atau kita buat tadi ini kira-kira selaras tidak dengan visi yang sudah ada di sekolah kita. Jadi visi di sekolah kita itu adalah menjadikan SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu sebagai sekolah unggulan yang mampu menciptakan siswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, berakhlak, berkarakter atas dasar iman dan takwa. Oke. Jadi kalau diselaraskan dengan visi yang tadi kita sepakati Bapak Ibu, kira-kira sudah selaras apa belum gitu? Pak Ega minta tolong dituliskan Pak Ega yang di slide berikutnya kaitannya dengan visi sekolah kita. Saya bacakan, menjadikan SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu
menjadi sekolah unggulan yang mampu menciptakan siswa jadikan SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu menjadi sekolah unggulan yang mampu menciptakan siswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, berakhlak, berkarakter atas dasar iman dan takwa. Berkarakter atas dasar iman dan takwa. Baik Bapak Ibu, dari visi yang tadi kita sudah sepakati Bapak Ibu ya, tadi mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, cerdas dan kreatif tadi Bapak Ibu. Kira-kira selaras tidak dengan visi yang sudah kita punya Bapak Ibu? Kalau di sini untuk religiusnya sudah terwakilkan dengan iman dan takwa itu ya Bapak Ibu ya. Berkarakter dan atas dasar iman dan takwa itu mungkin religius termasuk di situ ya Bapak Ibu. Kemudian berakhlak mulia tadi ya, kita juga sempat menyimpulkan atau sepakat untuk karakter akhlak mulia ini juga dimasukkan. Di sini juga ada berakhlak Bapak Ibu. Kemudian tadi cerdas ya. Cerdas di sini juga berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Mungkin bisa ditampilkan juga Pak Ika yang tadi yang kesimpulan ini. Sebelumnya Pak Ika. Nah yang itu Pak. Yang ke-12. 12 Pak, 12. Oke. Mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. Jadi tadi kata berakhlak mulia sudah tercover ya Bapak Ibu di visi kita yang sekarang, yaitu dengan kata berakhlak di situ sudah ada. Kemudian religius tadi sudah terwakilkan dengan berkarakter atas dasar iman dan takwa. Ya benar nggak Bapak Ibu? Kemudian cerdas terwakilkan dengan kalimat menciptakan siswa berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian kreatif ini mungkin memang belum secara tersuratnya belum, tapi tersiratnya sebenarnya sudah, cuman memang agak berbedanya di sini apa kaitannya dengan kreativitas siswa belum termunculkan di visi kita yang sekarang, visi sekolah kita yang sekarang. Nah, bagaimana Bapak Ibu, apa sudah selaras antara visi yang tadi kita sepakati dengan visi yang sudah ada? Loh, mungkin Pak Ega bisa mengutarakan kenapa kok belum Pak Ega? Terima kasih. Merujuk pada visi yang terdahulu, yaitu menjadi sekolah unggulan yang mampu menciptakan siswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Ini kalau dipakai untuk sekarang ini saya rasa sudah tidak relevan. Karena kemampuan siswa itu bukan hanya pengetahuan, Ibu. Jadi ada aspek sosial, emosional, dan juga keterampilan. Dan setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kalau merujuk pada visi yang ini, hanya kita mendengarkan pada ilmu pengetahuan saja. Dan juga sekarang ini sudah tidak ada ujian nasional. Jadi patokan kita hanya angka, dan itu belum mencerminkan prestasi setelah bidang ilmu pengetahuan. Mungkin di sini nanti kita bisa sepakati untuk penambahan atau kita rubah dikit dalam visi yang ada di sekolah kita. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Jadi menurut Pak Ega, menurut pendapat Pak Ega bahwa visi sekolah yang sudah ada sekarang itu kurang selaras dengan visi yang tadi sudah kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut Pak Ega bahwa kalimat siswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan itu perlu direvisi atau perlu diselaraskan dengan zaman gitu ya, zaman pendidikan sekarang gitu. Jadi perlu ada revisi. Nanti kita bisa ubah sedikit mungkin dengan kata-kata yang lebih ini untuk kita menyelaraskan visi yang tadi sudah kita sepakati dengan visi yang sudah ada. Baik, mungkin ada yang lain, Pak Sidik mungkin. Saya sepakat dengan Pak Ega tadi bahwa memang di situ kalimat berprestasi di bidang ilmu pengetahuan itu terkesan anggapan kita terlalu sempit tentang prestasi siswa. Karena kalau kita berbicara berprestasi di bidang ilmu pengetahuan, artinya tolak ukur kita itu kita hanya menilai dari nilai siswa dalam mata pelajaran yang di masing-masing siswa itu tempuh. Sementara di awal itu tadi kita sepakat bahwa setiap siswa itu punya potensi masing-masing. Artinya bahwa tolak ukur prestasi siswa di zaman sekarang itu tidak lagi hanya perolehan nilai dari masing-masing siswa, tapi lebih luas lagi, lebih banyak hal yang harus kita nilai yang harus kita jadikan patokan untuk membuat istilah berprestasi itu. Artinya bisa saja nanti seorang siswa itu mungkin nilai raportnya tidak terlalu baik, tapi di bidang lain dia punya keunggulan, punya kelebihan yang itu harus sepakat kita akui bahwa itu juga bagian dari prestasi siswa. Maka mungkin nanti kalau mau direvisi, yang sedikit direvisi itu ya bahasa di bidang ilmu pengetahuan itu mungkin kita susun supaya bahasanya lebih luas. Itu kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Sidik yang sudah melengkapi tadi pendapat Pak Ega dan selain melengkapi juga menguatkan. Baik, mungkin bisa kita langsung selaraskan ya Bapak Ibu ya. Coba beri slide yang berikutnya Pak Ega kita. Oke, jadi apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan impian kita untuk murid-murid kita? Jawabannya tadi belum ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu adanya keselarasan gitu, diselaraskan lagi. Slide berikutnya. Oke, adakah kalimat yang mau ditambahkan? Ya, jadi kita nanti akan menambahkan untuk revisi dari kalimat visi yang ada di sekolah kita ini agar selaras dengan apa yang menjadi impian kita tentang murid-murid kita dan juga selaras dengan perkembangan zaman yang memang menuntut kita akan pesan dalam diri kita itu bahwa tidak sebatas hanya nilai saja yang menjadi tolak ukurnya, tetapi juga potensi yang lain yang perlu dikembangkan begitu. Mungkin bisa di-copy Pak Ega yang tadi biar kita langsung revisi gitu ya Pak. Nah di situ aja mungkin Pak ditambah. Dan di sini aja Pak di bagian yang visi yang disepakati. Nah. Oke. Ya, kita gimana nih Bapak Ibu untuk bahasanya kita sudah sepakat apa mau direvisi dari awal. Jadi menjadikan SMP Negeri 1 Atap 2 Padang Ratu menjadi sekolah unggulan yang mampu menciptakan siswa yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan. Ini kira-kira kita mau mengganti atau menjelaskan dengan kata-kata lain seperti apa Bapak Ibu?
Oke. Oh ya, ada selaku wakil kurikulum kayaknya belum. Saya ubahin aja. Oke, Jadikan menjadi mewujudkan. Oke. Mewujudkan? Mas nggak? Enggak. Jadikan mewujudkan. Ini ya. Kalimat yang jadinya itu di apa ya? Mewujudkan SMP dengan kata sebagai Mewujudkan SMP Negeri 1 atau 2 pada 100 sebagai sekolah unggulan yang mampu menciptakan mungkin. Oke, bisa ada mungkin mau ini Bu, silakan di ini, silakan mungkin Bu Sada. Sebetulnya gini, untuk visi ini menurut saya dan apa yang sudah saya dapatkan dari beberapa pelatihan itu sebaiknya tidak terlalu panjang kalimatnya, karena semua warga sekolah itu harus hafal gitu dengan visi kita. Artinya mungkin itu bisa dibuat semacam akronim, bisa singkatan gitu ya, tapi anak itu paham karena nanti pewujudannya indikatornya ada di visi gitu. Intinya singkat aja, nggak usah ada kata mewujudkan gitu juga nggak masalah gitu. Kita rancang dengan kata-kata yang singkat, mudah diingat. Mungkin masukannya gini, yang mewujud SMP itu udah nggak usah pakai itu. Jangan nama sekolah, peserta didik. Jadi kita mewujudkan peserta didik yang seandainya yang mandiri atau terampil kan bisa. Jadi singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Menurut Pak Amson, kata apa kalimat SMP. atau nama SMP Iya, dari itu 1 mewujudkan. atau 2 pada 100 diganti peserta didik. Ya, mewujudkan peserta didik yang terampil atau apa gitu kan. Langsung ke kata operasionalnya aja sebetulnya loh. Langsung kata operasionalnya aja. Jadi misalnya peserta didik udah pasti kan ini arahnya ke peserta didik, nanti nggak usah disebutkan juga nggak apa-apa gitu, langsung misalnya visi sekolah. Kalau yang kemarin waktu disampaikan di depan pengawas itu kan berprestasi gitu ya. Kemudian kata apa lagi setelah berprestasi misalnya gitu, langsung gitu. Mewujudkan gitu, nggak usah. Jadi anak pun hafal gitu nanti gitu maksud saya. Jadi sepakatnya kita yang pertama itu berakhlak misalnya ya. Dan yang disepakati itu berakhlak dulu apa berprestasi dulu. Nah ini yang unggulan ini menurut saya karena di beberapa kali diucap oleh asesor sekaligus ini apa namanya ketua pengawas kemarin waktu kami pelatihan itu kan sudah dihapuskan unggulan, jadi nggak ada kategori istilah sekolah unggulan lagi kan. Menurut saya kata unggulan itu sudah nggak usah ditempel di situ, tapi kita unggul dengan sendirinya gitu maksud saya. Jadi di visi itu nggak usah dimasukkan unggulan gitu, menjadi sekolah unggulan itu menurut saya nggak, hapus saja itu gitu. Kalau enggak disingkat aja. Iya. Jadi gini, nggak usah mewujudkan peserta didik. Jadi gini aja. Mandiri, terampil, kolaboratif, berakhlak mulia gitu aja. Pengembangannya di misi. Iya. Udah gitu aja. Kalau emang mau dibuat singkat. Jadi mewujudkan, Kalau emang mewujudkannya dihilangkan, jadi langsung kata ininya aja. Iya, langsung kata kerja ininya. Ya, Bapak. Kata kuncinya di visi itu gitu. Berdasarkan yang kawan-kawan tadi tulis di situ aja kita ambil gitu loh. Oh, iya. Jadi tapi mungkin memang ini Bu Sada selain wakil kurikulum kan guru bahasa Indonesia juga ya. Memang mungkin harus singkat dan mudah diingat gitu ya Bu. Artinya sudah. Tetapi untuk kriteria dilihat dari bahasa gitu Bu ya. Itu kira-kira kalau tahu-tahu langsung memunculkan itu orang paham juga nggak kira-kira? Paham. Karena itu kata yang operasional gitu, bukan yang memerlukan subjek atau objek gitu. Penjelasannya nanti di isinya gitu. Karena ada yang visi sekolahnya itu pendekar gitu ya, ada, tapi itu isi itu gitu, ada yang seperti itu. Ya singkatan Jadi aja. mudah diingatnya gitu. Ini mungkin Pak Ega nah itu. Iya gitu. Cerdas, terampil, berakhlak mulia. Gitu. Jadi tadi visi yang kita sepakati tadi juga bisa
berubah ya berubah. Artinya di sini berkembang lagi setelah kita sepakati dengan berbagai pendapat tadi. Seperti ini ya, kira-kira ya Bu Saadah. Baik. Yang opsi 1 mewujudkan peserta didik yang tadi berprestasi di bidang pengetahuannya kan mau dirubah Pak Ega. Mungkin prestasi di bidang ilmu pengetahuan itu diganti cerdas apa Pak Ega? Apa kreatif? Nah itu cerdas. Sebenarnya pakem aja udah bisa ya atau pakem. Aktif kreatif menyenangkan gitu kan. Oke, jadi option yang pertama nih visi yang tadi ingin kita selaraskan nih Bapak Ibu. Yang pertama mewujudkan peserta didik yang cerdas, terampil, berakhlak, berkarakter atas dasar iman dan takwa. Kemudian opsi yang kedua, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Kira-kira ada yang mau menambahkan atau kita sepakati dari dua ini harus jadi satu Bapak Ibu, nggak boleh dua ini. Jadi harus satu yang kita ambil. Kira-kira mau masih ini yang dua ini tadi kan kaitannya untuk yang nomor 2 itu pendapat dari Bu Saadah bahwa bahasa visi itu singkat, padat dan mudah diingat lah seperti itu. Langsung ke kata kerja operasional. Visi yang harus disepakati ini mau kita apa? Draft dulu terus diajukan kepada kepala sekolah. Iya, draft dulu untuk kita ajukan kepada. Finalnya kan di kepala sekolah. Iya, ya intinya kita menginginkan satu visi dari kita ya sebagai guru-guru, dan mungkin yang itu diskusi di sini adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya di sini memang mungkin dari pihak komite sekolah itu belum dilibatkan. Jadi mungkin ini sebagai draft untuk kita membawa nanti untuk diskusi yang lebih lebih tinggi lagi kaitannya dengan pihak pihak sekolah yang lebih berkompeten di situ. Tapi intinya kita di sini sebagai guru itu memiliki visi yang sama gitu, satu visi gitu Bapak Ibu. Jadi yang mau kita sepakati yang nomor 1 atau nomor 2? Mungkin kolaborasi aja antara 1 dan 2 itu. Oh, dikolaborasikan. Ya, Oke, biar, kita iya. ramu lagi nih Bapak Ibu ya. Kita ramu lagi biar 1 dan 2 ini bisa Kolaborasi aja. Ya, bisa kita satukan gimana? Ya kan nyari tengah-tengahnya ini. Iya. Gimana ini Bapak Ibu? Masih mau tetap pakai kata mewujudkan apa langsung ke kata kerja operasionalnya Bapak Ibu? Mewujudkan nggak apa-apa, Miss. Ya, Mewujudkan nanti- peserta didik yang mandiri. Udah itu cerdas, ya kan, terampil, kolaboratif dan berakhlak mulia. Udah. Oke. Gimana Bapak Ibu? Mungkin yang bawahnya apa Ega? Mungkin tapi ya ini pendapat aja. Ini Bu ada juga sepertinya lagi merancang juga ya. Ini harus sampai satu visi nih ya Bapak Ibu ya. Harus sampai satu visi yang kita sepakati, jangan sampai enggak ini Bapak Ibu, harus ada satu kesepakatan ini Pak. Terampil, kolaboratif dan berakhlak Mewujudkan peserta didik yang terampil, kolaboratif kolaboratif, dan berakhlak mulia. dan berakhlak mulia. Terampil, kolaboratif. Ya mungkin ya, tapi kita ini bareng-bareng. Mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia. Iya. Ya kita ngambil dari poin nomor 2 itu, maksud saya loh, masukkan ke situ. Kolaborasi lah itu. Gimana Bapak Ibu? Wadah? Mau ketok palu, artinya untuk forum diskusi ini kita ketok palunya sebatas di forum diskusi ini ya Bapak Ibu ya. Enggak, Mbak Miss. Ini kan kita kan belum ini ya. Kalau ini kan untuk memenuhi ininya Miss Dwi ya. Acara ini Ya. modul ya.
Jadi kan kalau untuk yang visi yang nantinya kan mungkin akan kita adakan sendiri gitu. Ya kalau emang ini ya ini disimpan dulu aja. Iya, makanya tadi saya bilang ini ketok palu untuk acara diskusi siang ini gitu. Iya. Artinya nanti kaitannya dengan prakarsa perubahan Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau kita masih belum punya visi, kita nggak akan bisa punya prakarsa perubahan Bapak Ibu. Jadi kita harus ketok palu dulu untuk forum diskusi ini kaitannya dengan visi. Mau kita simpulkan atau mau kita sepakati yang mana Bapak Ibu? Ayo. Sementara yang mana? Yang nomor 1. Dua, enggak, maksudnya gini Pak Ega. Ini kita pilih 1. Kita pilih 1 di antara 2 ini. Mana, Bu? Mana? Goda? Ini hanya sekilas saja ya. Kalau saya buat misalnya iman gitu ya, kan enak tuh anak-anak mengapa juga ya. Ideal, menyenangkan mandiri, amanah, anak mulia, kemudian nasionalisme. Kalau nasionalisme itu jawaban saya karena di PMM itu kan ada kebinekaan gitu ya, di P5-nya itu jadi masuk ke aku masuk dengan kata nasionalisme ini gitu. Sekarang itu disebut nasionalisme. Kalau ada kata misalnya Islami gitu kan biasanya dipakai untuk sekolah Islam terpadu gitu ya. Kalau kita karena umum sifatnya itu ada kata nasionalisme gitu. Ini kalau misalnya saya ambil dari singkatan iman gitu ya. Jadi dia menangkan mandiri, amanah mulia, kemudian nasionalisme. Jadi sekilas saja barusan terbersih. Soal ini kan nanti. Iya. Berakhlak mulia ini kan sebenarnya sudah di dalamnya sudah ada karakter budi pekerti yang arahnya ke hal yang positif ya Bapak Ibu. Terus religius juga bisa tercover di sini juga Bapak Ibu. Artinya karakter yang sifatnya dengan arahnya ke keagamaan juga bisa arahnya ke berakhlak mulia gini. Kalau yang bilang bahwa ada tadi nasionalisme ya bisa aja Bu. Iman, jadi iman. Tapi mau diambil kata itu maksudnya nanti guru-gurunya sudah sip semua gitu ya. Maksudnya itu kan keinginannya. Kemudian kalau menyenangkan itu kata tadi di poin-poinnya kan keinginan itu seperti itu. Jadi menyenangkan mandiri gitu ya. Nah kemudian kalau amanah kalau mulia itu berkaitan dengan karakter mungkin. Kalau nasionalisme itu berkaitan nanti ketika kita mewujudkan kelima itu. Gimana nih Bapak Ibu mau dimasukkan kan nih kata nasionalisme? Iya mungkin ya. Gimana Bapak Ibu? Oke, berarti mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, terampil, kolaboratif, nasionalisme dan berakhlak mulia, begitu ya Bu? Nasionalisme ditambahkan di dalam visi tersebut. Enggak, berarti ini aja Bu. Mungkin Ibu berpendapat untuk visi kita dari yang sudah tadi kita sepakati, Ibu mau memasukkan ini yang mana? Aspek yang mana gitu yang mau Ibu masukkan? Diselipkan di situ. Opsi 3 aja. Opsi 3. Opsi 3 iman gitu. Ya, sehingga bisa disingkat iman. Iya, singkat iman. Iman itu kebanyakan dari apa tadi Bu? Ideal. Perasaan yang sebelumnya itu ideal. Oke, jadi iman. Nah, oke. Mungkin ini kita punya draft 3 Bapak Ibu. Tetapi saya minta untuk kesepakatan di forum ini saja Bapak Ibu. Yang akan kita sepakati itu yang mana? Biar nanti kita bisa lanjut ke prakarsa perubahan Bapak Ibu. Ini kan kita punya draft 3 nih. Ya, draft 3 yang bisa kita ajukan nanti ke kepala sekolah dan komite begitu. Kesepakatan. Ya. Saya nomor 1, berarti nomor berapa? Nomor 1 ngomong Ya, kalau mau anu kan dipilih, berarti kan
Oke, Bu Pipit mungkin nomor 1, Bu Siti nomor 1. Oh, usah nomor 1 ya. Oke, berarti bisa kita sepakati bahwa untuk visi dalam forum diskusi ini yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, terampil, kolaboratif dan berakhlak mulia. Oke, kita kali ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sepakati. Baik, selanjutnya ke prakarsa perubahan ya Bapak Ibu ya. Jadi dari visi yang kita sepakati tadi, kita perlu adanya prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut Bapak Ibu. Jadi dalam satu visi itu bisa menurunkan beberapa prakarsa perubahan ya. Jadi kira-kira dari visi yang tadi itu mana dulu nih yang mau kita wujudkan? Ya, tadi visi tadi kan ada yang berakhlak mulia, ada mandiri, kolaboratif, tadi terampil. Nah, itu kira-kira mana dulu nih yang mau kita wujudkan? Ya, jadi kita perlu adanya prakarsa perubahan untuk menuju ke sana. Jadi yang dimaksud prakarsa perubahan di sini adalah langkah awal untuk memulai perubahan di suatu organisasi atau sekolah. Pernyataan prakarsa perubahan dibuat karena memiliki tujuan yang sangat penting. Tujuannya adalah mengidentifikasi masalah serta peluang-peluang yang memerlukan perubahan. Nah, untuk itu perlu merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, dalam melakukan prakarsa perubahan ini, kita bisa menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Next, Pak. Oke, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita melihat potensi yang ada di sekolah kita, aset yang ada di sekolah kita gitu ya Bapak Ibu. Nah ini pertanyaan pemantik ini coba nanti bisa dijawab ya Bapak Ibu ya. Apa sih sebenarnya hal yang mencerahkan Bapak Ibu semua sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi tadi Bapak Ibu atau visi tadi ya. Jadi apa yang telah mencerahkan, terus kemudian bagaimana membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks sehari-hari Bapak Ibu sebagai pendidik. Coba mungkin siapa yang mau ini? Mungkin. Apa yang mencerahkan saya sebagai pendidik sepanjang proses menyusun visi pribadi dari itu adanya kesepakatan dan kolaborasi antara kita sebagai pendidik yang ada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry tadi dalam konteks saya sebagai pendidik. Jadi di sini harapannya yaitu pentingnya kolaborasi dan kesepakatan yang ada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan visi yang ada di sekolah saat ini. Baik. Jadi menurut Pak Ega itu hal yang mencerahkan tadi itu adanya kolaborasi ya. Jadi dalam kita mengambil satu keputusan atau satu hal yang nantinya harus sepakati itu sebaiknya kita melakukan satu kolaborasi. Kolaborasi itu bisa sama siapa aja ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan rekan sejawatnya, atau antara guru dengan orang tua atau wali murid. Itu juga merupakan satu kolaborasi yang bisa nantinya sebagai dasar dalam mewujudkan atau mengambil satu keputusan. Baik, tadi cukup mewakilkan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ega. Selanjutnya, dari visi yang tadi sudah kita sepakati ya Bapak Ibu, kita arahnya akan membuat satu prakarsa perubahan dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, kemudian melakukan perencanaan dengan menggunakan tahapan bagja di sini. Nanti saya tidak akan menjelaskan secara detailnya, tapi yang jelas kita finalnya nanti akan membuat satu prakarsa perubahan yang bisa kita angkat untuk mewujudkan visi kita tadi Bapak Ibu. Dari visi yang sudah sepakati tadi, kita akan coba membuat satu prakarsa perubahan. Kira-kira prakarsa perubahan apa nih yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Jadi sebagai contoh ya Bapak Ibu, kemarin dalam saya mengikuti
pendidikan guru penggerak, saya memiliki visi diri Bapak Ibu. Visi diri atau visi saya sebagai guru penggerak. Di situ ada satu prakarsa perubahan yang sudah saya munculkan, yaitu kemarin tentang kaitannya mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia atau menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dengan kegiatan Jumat berbagi Bapak Ibu. Jadi itu satu prakarsa perubahan yang sudah saya sudah saya lakukan di sekolah kita Bapak Ibu, kaitannya dengan prakarsa perubahan yang sudah saya lakukan dalam mewujudkan visi saya sebagai guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tadi dengan visi yang sudah kita sepakati tadi, kira-kira satu mana nih Bapak Ibu kita sepakati? Kembali lagi Pak Ega untuk yang visi tadi yang kita sepakati Pak Ega. Ya, ini. Jadi mewujudkan peserta didik yang cerdas, mandiri, terampil, kolaboratif, dan berakhlak mulia ini, kira-kira prakarsa perubahan apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Mau yang mana dulu nih? Apa mau peserta didik yang cerdas dulu, atau mandiri, terampil, atau kolaboratif, atau yang berakhlak mulia? Oke, jadi ini satu peluang ya Bapak Ibu ya. Satu peluang yang bisa kita terapkan untuk arahnya ke prakarsa perubahan. Pasti dibilang berakhlak mulia. Kalau yang lain gimana? Ini kaitannya dengan nanti ke karakter siswa juga ya Bapak Ibu. Karena seperti yang sudah sepakati tadi, kaitannya dengan mengisi kalimat penumpang bahwa bukan hanya materi pembelajaran saja atau ilmu pengetahuan saja yang kita berikan kepada siswa kita, tetapi juga pendidikan karakter yang perlu kita kuatkan. Di antaranya tadi berakhlak mulia kata Pak Sidik yang perlu dilakukan prakarsa perubahan. Nah, ini kira-kira prakarsa perubahan yang seperti apa yang mau kita angkat nih Bapak Ibu kaitannya dengan perwujudan visi ini? Wadah? Enggak, sebenarnya pengertiannya begini Bu, ada artinya tidak perlu sesuai dengan harapan di situ, tetapi intinya prakarsa perubahan ini boleh mana saja dulu yang kita artinya prakarsa perubahan itu celahnya atau peluangnya yang mana dulu nih yang mau kita wujudkan. Yang penting arahnya bahwa visi kita itu bisa terwujud gitu, karena tidak mungkin dalam satu visi itu akan semuanya langsung terwujud gitu, tidak mungkin. Jadi semuanya pertahapan. Jadi bisa disusun prakarsa perubahan itu beberapa gitu. Tinggal mana dulu yang mau kita laksanakan gitu. Jadi dalam satu visi ini akan muncul beberapa atau bahkan banyak prakarsa perubahan gitu. Jadi menurut Pak Sidik tadi melihat peluangnya kayaknya yang berakhlak mulia dulu gitu ya Pak Sidik ya. Kalau yang lain bagaimana? Sama. Nah, kira-kira kalau misalnya sama nih berakhlak mulia, kira-kira prakarsa perubahan apa Bapak Ibu yang ingin kita munculkan di peserta didik kita? Mungkin karakter apa gitu dari akhlak mulia ini yang ingin kita munculkan dalam prakarsa perubahan yang ingin kita terapkan? Wadah mungkin? Ya, berakhlak mulia banyak. Memang karakter yang kaitannya dengan akhlak mulia itu banyak. Tinggal kira-kira anak murid kita itu ya bagian oke, baik. Saya pengennya mulainya dari karakternya jujur dulu. Oke, jujur. Nah, oke, kalau jujur kaitannya misalnya kegiatan apa ya Pak Sidik yang bisa kita lakukan nih kira-kira untuk membangun karakter jujur nih pada peserta didik kita? Nah, yang pertama tadi jujur tentang kehadiran. Oke, jujur tentang kehadiran misalnya. Dia terlambat atau tidak harus berani jujur. Mengerjakan tugas atau tidak. Ya, oke. Ini kita banyak harapannya nanti kalau sudah mulai dari jujur, siswa bisa nih dia dari jujur dulu, kemudian bisa membangun karakter-karakter yang lain. Oke. Jadi kalimatnya gimana nih kira-kira Pak Sidik? Mau wujudkan atau meningkatkan nih? Meningkatkan atau mau wujud? Kalau meningkatkan berarti sudah ada sifat jujur dari anak, tetapi tinggal kita tingkatkan begitu. Membiasakan. Oke. Membiasakan sikap jujur. Melalui membiasakan sikap jujur peserta didik melalui membiasakan perilaku jujur peserta didik melalui dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam kehidupan sehari-hari artinya berarti semua kegiatan ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa dituliskan Pak Ega. Prakarsa perubahan.
Di bawahnya aja. Di bawahnya. Ya. Yang 1.1. Enggak, ya judulnya prakarsa perubahan dari visi tersebut. Gitu. Baik, jadi membiasakan perilaku jujur dalam membiasakan perilaku jujur peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah gitu ya. Ya di sekolah kan ya, ini spesifiknya sekolah dulu ya Bapak Ibu. Kalau di rumah kita kesulitan memantaunya nanti. Bisa disebutkan sekolah atau ini kalimat yang tadi kayak gitu. Itu aja pakai sehari-hari gitu aja. Oke. Jadi prakarsa perubahannya membiasakan perilaku jujur peserta didik gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya ada tahapannya Bapak Ibu kalau kita mau melaksanakan prakarsa perubahan ini ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin yang penting kita sudah ada visi, dalam diskusi ini terbentuk visi, kemudian satu prakarsa perubahan yang juga kita sepakati yang bisa nantinya kita tindak lanjuti dan kita terapkan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ada gitu, dengan melihat aset yang kita punya dari mulai sumber daya manusianya, kemudian sarana dan prasarannya, sehingga bisa mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah kita sepakati ini menuju visi yang juga sudah kita sepakati ini. Baik, Bapak Ibu, diskusi pada hari ini yang sudah kita lakukan kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang bermanfaat dan bisa kita terapkan, walaupun ini mungkin baru ya Bapak Ibu ya. Artinya dalam penyusunan visi selama ini kan kita belum pernah dilibatkan ya Bapak Ibu ya. Kita tahunya visi ini ketika masuk sekolah ini memang sudah ada, dan kita berusaha untuk menyelaraskan antara visi yang sudah ada dengan perkembangan zaman dan impian kita akan murid-murid kita agar visi tersebut tidak istilahnya ketinggalan zaman atau tidak artinya bisa mengikuti perkembangan zaman atau tidak, maksudnya bisa update gitu dengan zaman sekarang ini. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu kaitannya dengan saya memimpin diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dan draft ini bisa kita ajukan nanti kepada pihak sekolah. Kurang dan lebihnya, bila saya dalam memimpin diskusi ini banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu PP Bu Edi Nurfiana selaku moderator. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Hebat diskusinya hidup dong. Tidak ada yang tidak memberikan pendapat. Artinya begini, sebelum saya mengambil penguatan, selama ini visi yang ada di sekolah, Bapak Ibu sudah tahu kan? Sudah lihat, tapi nggak hafal ya, karena kepanjangan tadi ya. Iya, itu tadi serangkaian diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan proses atas pendidikan CGP Ibu Dwi Pariasih. Disinilah gambarannya, dan agar bisa menjadi refleksi buat Bapak Ibu nantinya untuk mereview kembali visi yang ada di sekolah Bapak Ibu dan bisa melakukan keikutsertaan dalam pembuatan visi. Jadi artinya diskusi yang seperti ini agar bisa merefleksi nanti pembuatan visi yang ada di sekolah Bapak Ibu. Artinya dibutuhkan benar-benar kerjasama, gotong royong dan kolaborasi dari semua warga sekolah. Dan intinya bahwa visi itu juga kan dikembalikan dengan keadaan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Jangan memaksakan, tetapi melihat kondisi sekolah. Mungkin itu saja sebagai penguatan. Saya rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya.
dan saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu jam pelajaran Bapak Ibu yang seharusnya berada di kelas, tetapi harus tetap berkolaborasi dengan Ibu di Pariasi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.